habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. اللهم Allahumma صل salli على ala محمد وآل محمد. Allahumma اللهم salli صل ala على Muhammad. محمد وآل محمد. اللهم Allahumma salli ala Muhammad عجل. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menjalankan ibadah tahunan kita, yaitu berpuasa Ramadan. Dan juga kita bersyukur Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk terus belajar dan belajar kitab suci Al-Quran, karena belajar Al-Quran adalah universitas yang tidak pernah tamat. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan ayat yang kita baca kemarin, yaitu ayat 71 sampai 75, surat Maryam, surat yang ke-19. Bersama kita sudah ada Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Safi Soleh. Kita persilakan kepada beliau untuk membantu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran surat Maryam, surat ke-19, ayat 71 sampai 75. Kepada Ustadz Safi Soleh kita persilakan dengan segala hormat. Fadhal Ustadz. شكرا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا وإذا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما نديا.
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا أحسن أثاثا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في ضلال له رحمة ممدًا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة حتى إذا يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم محمد صل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. Mewakili jemaah semuanya mengucapkan terima kasih banyak, syukran jazilah kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita menjadi amal jariah baginya. Dan setiap tadi kita membaca ayat-ayat itu, kita dapatkan pahala dan hasanah. Semoga setiap hasanah dapat 10 pahala itu juga menjadi pahala bagi beliau. Amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, semoga dengan membaca Al-Quran tadi, Allah SWT lepaskan dari berbagai macam perkara-perkara yang mendatangkan penderitaan dunia dan akhirat. Amin, ya Allah, amin. Kita teruskan surat Al-Maidah, surat Maryam ya, surat 19. Surat 19, surat Maryam turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 98 ayat. Jadi 98 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-75. Seperti biasa kita ulangi dari ayat 70. Di ayat 70 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha syiliya. Ya, nanti kita akan melewati titian surat dari mahsyar menuju kepada sorga. Semua orang mau masuk sorga.
Maka kemudian mereka melalui jalan masuk surga, jembatan masuk surga, jembatan tipis. Nah, tetapi kalau semua orang masuk surga tanpa memperhatikan amal perbuatannya di dunia, berarti Tuhan tidak adil, dan berarti dunia ini akan diisi dengan kekacauan. Karena semua orang akan melakukan perbuatan buruk, amalan-amalan buruk. Dengan amalan buruk itu tetap bisa masuk surga. Oleh sebab itulah, untuk menjadikan dunia ini adalah tempat yang indah, maka yang berbuat buruk, berbuat jahat, tidak diloloskan masuk surga. Seperti mana kita tahu bersama, semakin sebuah negara menjaga aturan hukumnya dengan baik, maka negara itu semakin teratur, semakin baik. Jadi kita lihat negara yang aman, tentram, sentosa adalah negara yang mengatur semua aspek kehidupan warganya dengan hukum. Disebut dengan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang kedua, negara itu juga menjalankan hukumnya, menegakkan hukumnya. Kalau sebuah negara sudah lengkap aturan-aturannya, hukum-hukumnya, tetapi tidak dilaksanakan, ya terjadi kekacauan juga. Apa artinya dilaksanakan? Yaitu yang salah dihukum, yang benar diberikan apresiasi. Ini yang disebut dengan penegakan hukum atau law enforcement itu. Nah, kalau di dunia saja manusia memperlakukan itu tanpa melihat agama manapun, kita lihat di dunia ini negara-negara tidak melihat agama pasti ada hukumnya. Dan kita lihat bahwa walaupun negara itu negara yang tidak mayoritas Islam atau tidak beragama Islam, tetapi menegakkan hukum dengan baik, maka negara itu teratur. Contoh misalnya negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, Cina, mereka mayoritasnya bukan Islam. Tapi karena semuanya mengatur aspek kehidupan warganya dengan hukum, lalu kemudian mereka menegakkan, mengenforce itu hukum, maka kemudian negara itu menjadi teratur, menjadi indah. Contohnya misalnya, di negara-negara yang tidak terlalu menegakkan hukumnya, di jalan-jalan, pagar-pagar, jembatan-jembatan, baru saja selesai dicat, langsung dicoret-coret lagi. Ada grafiti di sana. Tiba-tiba muncul berbagai macam gambar-gambar yang tidak tepat, tulisan-tulisan yang tidak pada tempatnya. Akhirnya kita lihat, saksikan bahwa terjadi semacam kesemrautan pemandangan, kesemrautan artistik. Kolong-kolong jembatan misalnya, kan jembatan ada kolom-kolomnya tuh. Kolom-kolom jembatan dicat-cat, ditulis-tulisin. Ya. Kalau di negara-negara yang menegakkan hukum, kita tidak akan menemukan itu. Kenapa? Karena semuanya diatur, tidak boleh dan ditegakkan hukumnya. Nah, jadi artinya apa? Keteraturan hukum itu dibutuhkan untuk menciptakan ketenangan. Nah, supaya dunia ini tenang, maka Tuhan membuat hukum yang direfleksikan dalam bentuk surga dan neraka. Maka di sini dikatakan, sungguhnya kami pasti akan mengetahui, jadi kita lewati titian sirat agar kami lebih mengetahui siapa gerangan yang paling pantas masuk ke dalam neraka. Jadi siapa yang masuk ke dalam neraka sesuai dengan amal perbuatannya, maka ketika kita lewat di titian sirat sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Jadi jembatan sirat nanti di akhirat adalah merupakan gambaran, merupakan proyeksi dari hakikat kehidupan kita di dunia. Kita sekarang hidup di dunia bagaikan meniti jembatan. Siapa yang tidak berhati-hati, dia bisa tergelincir dan jatuh. Nah, ketergelinciran dan jatuh ini direpresentasikan di akhirat dalam bentuk jembatan sirat. Di bawahnya itu adalah neraka sebagai hukuman, semacam penjara di dunia ini. Sedangkan di ujung sana adalah kebebasan, keselamatan, kebahagiaan yang direpresentasikan dengan surga. Sekarang kita masuk pada ayat 71. Nah, ini adalah ilustrasi yang kita ambil dari Google ya. Jembatan Siratal Mustaqim, kurang lebih seperti inilah. Jadi cuma sekali baik kalau kita misalnya membayangkan ya. Katakanlah di sini adalah mahsyar ya, di sini sebelah sana ini.
Dan kita berjalan ke sini, jalan ke sini. Ya. Nah, siapa yang lolos, ya berarti sini masuk surga. Siapa yang tidak berhasil, ya jatuh ke bawah sini. Di bawah sini adalah neraka. Di orang-orang nanti banyak yang jatuh ke dalam neraka, ya karena merupakan gambaran daripada di dunia. Di dunia gampang sekali tergelincir. Maka di dunia ini jemaah sekalian bahagia, kita selalu meminta, berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Dan apakah yang menyebabkan ketergelinciran ini adalah aspek-aspek yang kaitannya dengan duniawi, berkaitan dengan hawa nafsu, kehendak-kehendak yang tidak dikendalikan oleh akal dan kitab suci. Jadi tidak dikendalikan oleh akal dan kitab suci. Karena namanya hawa nafsu sesuatu yang tidak bisa dihindari, memang selalu ada. Manusia memang butuh itu. Seperti mana kita punya perut, ya harus ada. Kalau tidak ada perut, ya tidak bisa hidup. Dan perut itu harus diisi setiap hari. Nah, cuma apakah kita mengisi perut kita itu dengan yang halal atau yang haram? Nah, disitulah akal sehat dan kitab suci berfungsi. Akal sehat itu disebut dengan rasionalitas, sedangkan kitab suci kaitannya dengan syariat. Jadi, kita akan menyeberang di sini. Kita butuh tuntunan supaya kita bisa lolos ke sini. Paling tidak, setiap tadi kita membaca Al-Quran, semoga menjadi wasilah bagi kita untuk selamat nanti di sini. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidak ada di antara kalian, jadi kita manusia ini tak seorang pun di antara kalian. Jadi penggunaan kata-kata in di sini, baru illa di sini, ya. Ini berpasangan di sini, sama dengan tidak ada. Jadi innya di sini mirip dengan la illa, seperti la ilaha illa. In tidak, dan tidak ada di antara kalian kecuali wariduha akan melewatinya. Di sini sebutkan mendatanginya, ya, mendatanginya. Ada benarnya, mendatangi kan bukan berarti masuk. Kata-kata warid dari kata warada. Warada yuridu. Warada itu adalah bisa mendatangi, bisa juga mereka. Makanya dari kata warada yaridu ini jadi waridun. Waridun adalah fa'ilnya, isim fa'ilnya, pelakunya namanya. Dari sini muncul kata wardah. Di dunia sekarang di Islam ada alat-alat kecantikan namanya mereknya Wardah. Nah, Wardah itu dari sini. Wardah itu artinya bunga mawar. Karena bunga mawar itu sebetulnya adalah merekah keluar dan menyebarkan bau wangi, ya. Jadi menyebarkan aroma yang baik. Jadi Wardah. Jadi kata Wardah itu mendatangi kita sebetulnya. Ya, dalam pengertian dia muncul. Nah, pada saat itu kita semuanya akan melihat, mendatangi neraka itu. Mendatangi di sini bukan berarti masuk, ya. Ya, walaupun kalau ahli surga masuk tidak ada masalah, tapi kan belum tahu ini surga atau neraka. Dikatakan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali waridu. Dia akan mendatanginya. Waridu. Haknya di sini kembali tadi kepada neraka. Jadi tak satu pun di antara kalian kecuali wariduha. Dia akan mendatanginya. Dan Tuhan mengatakan ini adalah harus SOP-nya. Ini adalah SOP-nya Tuhan, harus dilakukan. Dikatakan kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu karena adalah ala rabbika, bagi Tuhanmu itu sudah menjadi hatman maqdiya, kepastian yang telah diputuskan. Ini jemaah sekalian berbahagia, kata-kata hatman maqdiya ini juga ada di dalam doa Ahad ini. Doa Ahad. Jadi ingat, ada dalam doa Ahad. Bukan hari Ahad, ya. Ain, Ahad. Ahdun, dari kata Ain. Ada dalam doa Ahad. Yani. Dalam doa Ahad ini, kata-kata hatman maqdiyah. Ya. Kalau kita berdoa, ya Allah, seandainya aku telah mati, karena kematian adalah hatman maqdiyah, maka bangkitkanlah aku dengan kain kafanku, dengan bersama dengan tombak, dengan pedangku, kan begitu. Nah, itu adalah hatman maqdiyah. Nah, coba kita lihat pengertian wariduha di sini supaya kita mengerti bahwa bukan berarti kita masuk neraka dulu,
Kan sebetulnya kita ingin dengan kata-kata ini tidak ingin mengatakan bahwa semua orang nanti masuk neraka. Nanti kemudian setelah itu keluar, setelah dicuci di dalamnya. Karena kalau misalnya semua orang masuk neraka, dulu baru kemudian keluar, ya kan bagaimanapun neraka walaupun sebentar itu kan luar biasa penderitaannya. Nah, kita tentu bertanya, terus apa maknanya istighfar? Apa maknanya bertaubat? Kan Tuhan mengatakan bertobatlah. Jadi ada bertobat, ada diampuni dosa, istighfar. Nah, kalau misalnya kita semuanya itu akhirnya masuk neraka, terus apa gunanya bertobat dan istighfar? Ya harusnya istighfar itu menyebabkan ditangguhkan masuk neraka. Bertobat artinya dihapuskan hukumannya. Jadi tidak harus dihukum. Nah, jadi kalau kita mengatakan semuanya harus masuk, baru setelah nanti itu keluar setelah disuci, ya ini kan makna pertobatan dan istighfar menjadi kabur. Nah, mari kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Kita lihat di sini nih. Kita lihat surat Yusuf. Di surat Yusuf ini ada kata-kata waridullah ya. Ini waktu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur ya. Setelah dibuang ke dalam sumur, ditinggalkan, mereka pulang ke rumah. Nah, datanglah datanglah rombongan pedagang. Datanglah rombongan pedagang melewati tempat itu, sumur itu. Dan maka di sini diceritakan wajaat sayyaratun, maka datanglah sekelompok musafir, datanglah karavan itu, datanglah kelompok pedagang itu. Mereka melintas menuju ke Mesir ceritanya. Yang mereka melintas menuju ke Mesir. Mereka ini mau pergi ke Mesir, melewati tempat ini. Nah, kemudian setelah sampai di tempat itu, seperti mana di Timur Tengah, kalau melewati tempat air harus berhenti untuk mengisi tempat-tempat air, kirbahnya, mengisi cerigennya, mengisi embernya. Maka kemudian mereka berhenti di sana, lalu fa'arsalu, mereka mengutus, maksudnya menyuruh, menugaskan salah seorang dari mereka waridahum. Salah seorang dari mereka waridahum. Ya. Jadi waridahum mengutus atau mengirim salah seorang dari mereka untuk datang ke tempat air. Ingat, ketika dikatakan waridahum untuk datang, waridahum salah seorang dari mereka untuk datang. Jadi ini tulisannya persis sama warid. Datang ke sumur. Datang ke sumur kan bukan berarti masuk sumur, ingat. Mereka, kalau kita artikan datang, jadi mereka mengutus salah seorang dari mereka yang akan datang ke sumur, fa'adla dalwa, mengeluarkan timbanya, ya. Maksudnya dia menurunkan timbanya baru menarik. Jadi kata-kata waridahum di sini bukan berarti masuk sumur. Cuma datang ke tepi sumur, ya, dan melihat sumur, dan kemudian memasukkan air, timbanya. Nah, seperti itulah kata waridahum. Jadi ini penggunaan kata waridah. Ya. Jadi di sini kata waridah adalah mengambil, ataukah orang yang akan mengambil air, ataukah orang yang akan datang ke sumur, waridahum. Makanya dari kata waridah lahirlah kata wardun tadi, ataukah wardatun kalau diperempuankan menjadi bunga mawar. Jadi bunga mawar itu adalah warid ya. Dalam surat Ar-Rahman juga ada kata wardatun, kadihan. Jadi seperti bunga mawar yang merekah. Jadi alam semesta ketika pertama kali tercipta, yang disebut dengan Big Bang itu, dia menutup seperti bunga mawar. Ya. Jadi kita lihat sini kata warid. Ini tulisannya persis sama. Ya. Perhatikan mas kalian. Ini tadi mana warid tadi? Ini persis sama. Ya. Bedanya tadi adalah waridahum. Kalau di sini wariduha. Ingat mas kalian dalam bahasa Arab, waridu dan waridah sama saja. Itu hanya penyebabnya menjadi ada dhamma dan ada fathah atau kasrah itu adalah posisinya dalam kalimat namanya. Jadi posisinya dalam kalimat, kalau dia menjadi menjadi khabar atau subjek, dia menjadi dhamma. Sedangkan kalau dia menjadi objek dikenai pekerjaan, maka kemudian dia menjadi fathah. Kalau didahului dengan keterangan misalnya atau kata depan yang disebut dengan huruf atau harfu jar misalnya, maka kemudian dia di bawah atau di kasrah. Jadi itu perbedaannya di situ aja. Tapi maknanya tidak berubah. Jadi wariduha, dan di sini dikatakan waridahum sama saja. Ya.
Sini waridah gara-gara dia objek dari sini. Ya. Kemudian di belakang ini adalah hum, karena mereka ini adalah kelompok. Ya. Kayak mereka mengutus dari kalangan mereka. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian kita sudah temukan kata kata waridah di sini. Kita tidak baca ke bawah karena kita hanya berkepentingan dengan penggunaan kata waridah supaya kita bisa menemukan makna bahwa waridah itu tidak berarti harus memasuki. Orang yang datang ke sumur di sini bukan masuk ke dalam sumur, nyemplung atau mandi di dalam sumur, enggak. Mereka datang ke tepi sumur sehingga mereka bisa melihat sumurnya, menurunkan timbanya. Cuma waktu melihat ke dalam sumur itu tidak kelihatan anak itu di bawah. Yusuf maksudnya. Kenapa? Karena dalam. Ya. Maka kemudian begitu diturunkan timbanya, Yusuf menggelantung di timba, maka kemudian mereka tarik ke atas, lalu kemudian muncul anak, gulamun. Maka begitu timbanya diangkat dan keluarlah seorang anak, mereka berkata dengan penuh rasa surprise. Ya Bushra, kok bisa begini? Hada gulamun, ini kok ada anak ini ikut di timbanya, ya seperti itu. Ya Bushra, hada gulamun, ya. Nah jadi begitu. Jadi intinya warda di situ atau warid di situ adalah mendatangi. Jadi bukan berarti masuk. Nah berarti cocoknya tadi adalah sirat, titian sirat. Karena kalau kita di titian sirat berarti melewati, mendatangi neraka. Lewat di atasnya, bukan masuk di dalamnya. Jadi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ayat 71. Sekarang 72. Nah, tetapi memang ada yang lolos, dilempar masuk ke dalam api neraka. Ya. Begitu masuk dalam api neraka, ya dia akan berteriak-teriak seperti yang kita lihat di dalam gambar kita ini. Ya. Summa kemudian nunaji alladzina taqaw. Nah, jadi kemudian kami menyelamatkan. Apa artinya menyelamatkan? Lewat dengan selamat. Ya. Kemudian kami menyelamatkan alladzina taqaw, orang yang bertakwa. Perhatikan jemaah sekalian, orang yang bertakwa di sini. Tapi ini kata bertakwa di sini adalah bentuk kata kerja, bentuk verb, bentuk fi'il. Jadi orang yang selalu bertakwa, orang yang jiwanya bertakwa. Jadi summa nunajjil ladzina taqaw. Jadi kalau kita lihat kenapa kita disuruh puasa, berarti salah satu rahasianya karena Allah ingin menyelamatkan kita melewati jembatan siratal mustaqim nanti di akhirat. Karena puasa tujuannya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, dengan bertakwa selamat nanti nih. Summa nunajjil ladzina taqaw. Summa nunajji, kemudian kami selamatkan alladzina, orang-orang yang ittaqaw, bertakwa. Sebaliknya wa nadaru zalimina, kemudian orang-orang zalim itu kami biarkan, maksudnya kami lepaskan saja, biarkan. Fiha, di dalamnya. Jadi ini baru fiha, di dalamnya. Maksudnya kami biarkan dia jatuh di dalamnya, ke dalamnya, jisiyah, dalam keadaan berlutut. Jadi orang-orang yang tidak bertakwa atau disebut sini adalah zalim. Jadi ingat juga sekalian kata-katanya sini zalim. Zalim itu kalau kepada diri sendiri berarti merusak fitrah. Kalau zalim keluar kan berarti jahat, melakukan kezaliman kepada lingkungan di luar, kezaliman kepada alam, kezaliman kepada sesama. Ya, jadi orang zalim. Apa itu orang zalim? Orang zalim adalah orang yang melakukan kejahatan. Kenapa melakukan kejahatan? Karena terlebih dahulu melakukan kezaliman pada dirinya. Apa itu melakukan kezaliman pada dirinya? Yaitu tidak menghidupkan fitrahnya atau menghambat pertumbuhan fitrahnya. Apa fitrah manusia itu? Ya, namanya manusia berarti inti fitrahnya manusia itu kalau di dunia ini adalah humanisme, kemanusiaan. Kalau kaitannya dengan Allah adalah bersifat tauhid. Nah, jadi begitu. Jadi kalau berkaitan dengan teologi, dia adalah tauhid. Kalau berkaitan dengan sesama, dia adalah bersifat kemanusiaan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak memiliki nilai kemanusiaan, berarti kita termasuk orang zalim. Karena kalau kita tidak memiliki nilai kemanusiaan, walaupun kita bukan pelaku kezaliman, tapi diam terhadap kezaliman berarti sama saja dengan mendukung kezaliman. Maka siapa yang tidak mengecam, mengutuk tindakan Israel, Amerika
yang membombardir Gaza pasti juga akan diam terhadap bombardiran ataukah serangan Amerika Israel ke Iran, kan begitu. Dan kalau itu yang terjadi berarti diam-diam atau hatinya sejalan dengan Amerika Serikat atau Donald Trump dengan Netanyahu. Suka atau tidak suka dengan istilah itu, pasti sudah sama. Maka Tuhan mengatakan nanti orang seperti itu di akhirat dibiarkan masuk ke dalam negara, ke dalam keadaan berlutut. Ya. Jadi berlutut itu artinya apa? Menyesal. Ya, baru berlutut. Berlutut itu kan sudah tidak berdaya lagi. Makanya jemaah sekalian berbahagia, di pembicaraan sebelumnya atau di ayat-ayat sebelumnya, kita benar-benar dikatakan bahwa setiap golongan, mesti ingat kata min syiati, dari setiap golongan diambil 1-2 orang, beberapa orang yang jahat dari sana, yang zalim. Ya, dengan demikian kita sudah sampaikan bahwa zalim ini bisa terjadi pada siapapun juga. Ingat, zalim ini bisa terjadi pada siapapun juga. Ya. Kita sudah sampai yang kemarin, negara-negara Arab yang diam-diam mendukung Amerika dan Israel, ya berarti termasuk golongan zalim ini. Ya, kecuali kalau dia kemudian menarik diri. Jadi wanazur, bahkan orang, kelompok atau negara yang bergabung dengan BOP ya termasuk. Ya, karena apa namanya, yang melakukan kejahatan ini justru perintis BOP. Jadi artinya kata peace, kedamaian bagi mereka itu bukanlah ketenangan, tetapi pembunuhan secara berencana, sistematis, masif, dan terstruktur. Jadi wanadharu zalimina fiha jisya. Kita lihat di sini lagi. Yang sekali berbahagia kita sampaikan bahwa para tokoh di Indonesia, dari tokoh biasa sampai tokoh ulama, berbondong-bondong datang menasihati kepala negara Indonesia supaya keluar dari BOP. Gitu, ya. Jadi keluar dari BOP. Tadi malam kita dengarkan para ulama aktivis yang diundang oleh Prabowo ke istana, kemudian berbicara di luar diwakili Pak Jimbias Sidiki, mengatakan bahwa Indonesia harus keluar dari sana dan memberikan semacam catatan bahwa kami akan aktif kembali kalau memang Israel mau memberikan pernyataan tertulis mengakui Palestina sebagai negara. Nah, itu kan lumayan bagus, lumayan diplomatis. Harusnya seperti itu. Kalau enggak ya ngapain berada di BOP kalau untuk atas nama Palestina. Kalau memang atas nama Palestina, buktikan bahwa Donald Trump dengan Netanyahu, karena dia tokoh utama di sana, yang memberikan garansi terbentuknya negara Palestina. Ya. Kalau tidak ya nipu-nipu, karena mereka ini kerjanya nipu-nipu. Ya. Jadi semua perang yang terjadi, kalau kita dengarkan para ahli, semua perang yang terjadi selama ini rata-rata pasti dari Amerika. Dan itu semuanya basisnya based on tipu-tipu. Semuanya tipu-tipu. Dibuat cerita-cerita yang tidak masuk akal, baru diserang negaranya orang. Ya. Persoalan nanti bahwa itu memang terbukti bohongnya, dia tidak peduli. Yang penting dia sudah merusak negaranya orang, karena dengan berperang itu, satu, menjadikan negara itu sebagai laboratorium militer pertahanan. Yang kedua, dengan perang itu berarti mereka menghabiskan amunisi lamanya dan akan membuat amunisi baru. Yang ketiga, dengan perang itu maka industri pertahanan Amerika hidup jalan. Dan kita tahu Amerika itu negara besar karena 2 industri yang membackupnya. Satu industri pertahanan, industri militer, yang kedua adalah industri farmasi. Ya, jadi 2 industri besar di Amerika yang menghidupi Amerika jadi superpower itu industri militer, persenjataan, dan industri farmasi gitu. Makanya dua-duanya ini dunia ditahan, jangan bikin senjata sendiri, nanti beli dari saya saja. Hal yang sama terjadi pada vaksin-vaksin. Coba kita kemarin COVID, boleh tidak negara-negara lain bikin vaksin? Jawabannya tidak boleh. Ya, satu-satunya negara lain kemarin yang bikin vaksin itu adalah Cina. Ya, yang apa namanya tuh, yang vaksin Cina kemarin. Nah, sedangkan yang lain kan termasuk booster 1-2 itu kan harus dibeli dari Amerika, AstraZeneca kalau tidak salah, kan begitu. Satu-satunya negara yang berani bikin bikin vaksin sendiri kemarin adalah Iran, karena memang Iran tidak pernah tunduk kepada Amerika. Tapi semua negara termasuk Indonesia ya harus membeli dari sana. Ada Menteri Kesehatan di Indonesia dulu mau bikin
vaksin sendiri, bersikuku bikin vaksin sendiri, ya dihentikan, diganti. Nah, seperti itulah jemaah sekalian. Jadi ini adalah kepentingan raksasa untuk menambah pundi-pundi kekayaannya dengan membuat perang dan menciptakan penyakit. Jadi jemaah sekalian berbahagia supaya industri mereka jalan pertahanan dan industri farmasi harus ada perang dan harus ada penyakit. Camkan itu baik-baik. Dan itu dibicarakan di dalam file Epstein. 2 tahun sebelum COVID merebak, itu sudah ada pembicaraan antara Epstein dengan Bill Gates. Ya. Jadi 10103 ini surat Yunus. Summa nunajji, kemudian kami menyelamatkan rusulana, rasul-rasul kami. Nah, dalam dikatakan kami menyelamatkan orang bertakwa. Berarti orang bertakwa itu adalah ini, sama dengan ini. Summa nunajji rusulana walladzina amanu kadzalik. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman bersama rasul ini. Kadzalik, demikian pula, maksudnya demikian pula orang-orang beriman. Jadi kadzalik itu demikian pula. Hakkan alaina, sebagai kewajiban bagi kami, kata Tuhan, nunji, untuk menyelamatkan al-mu'minin. Jadi yang berselamat nanti itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman ini diselamatkan. Hakkan alaina nunjil mu'minin. Kewajiban bagi kami, kata Allah, untuk menyelamatkan. Nah, pertanyaannya ialah kenapa Tuhan menggunakan kata kami di sini? Kita sudah berkali-kali sampaikan, kalau ada kata kami, berarti pelakunya bukan hanya Allah, ada pihak lain. Nah, kata-kata hakkan alaina, kami atas kami, bukan hanya Allah, menunjukkan bahwa Allah bersama dengan para nabi dan rasul-rasul yang diberikan otoritas atau diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Jadi adalah kewajiban kami, Allah dan orang-orang suci yang diutusnya kepada manusia, memberikan syafaat. Memberikan syafaat berarti menyelamatkan orang mukmin. Jadi yang namanya syafaat itu kan harus bermula dari keyakinan, kepercayaan, iman. Kita harus mengimani, baru kemudian kita bisa meminta syafaatnya. 73. Inilah ilustrasi, jemaah sekalian, jadi ilustrasi. Jadi kalau ini ilustrasinya samping-sampingan ya, ini harusnya kan ilustrasi ini harusnya kalau mereka berjalan dari sini ke sana, ya surganya di sana. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada ilustrasinya bahwa jembatan Sirat ini adalah bersebelah-sebelahan dengan neraka. Jadi kalau misalnya mungkin masuk surganya di sana, lolos ke sana masuk surga. Kalau tidak lolos ya jatuh ke neraka sini. Kurang lebih beginilah. Jadi yang tidak kuat ya jatuh ke neraka. Inilah ilustrasi. Wa idza tutla alaihim. Jadi itu tadi kita ambil dari Google ya, dari kumpulkan gambar-gambar orang yang boleh diambil karena tidak ada hak ciptanya. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Nah, kenapa mereka jadi zalim? Kenapa mereka jatuh ke dalam neraka? Sini ceritakan. Wa idza tutla alaihim, yaitu apabila dibacakan, ditelakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, kitab suci kami. Padahal kitab suci itu jelas. Jadi ingat ya sekarang, kitab suci itu jelas. Kalau tidak jelas, berarti kita tidak membacanya dengan sungguh-sungguh. Terutama terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita baca ayat, sebaiknya jangan dilepaskan dari konteks namanya. Konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Supaya kita bisa memahaminya. Makanya kita di sini setiap kita mulai kembali melanjutkan pengajian, selalu kita mulai dari ayat sebelumnya biar kita lihat konteksnya. Jadi wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila telah dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, padahal itu dibacakan dengan terang benderang jelas. Isi Al-Quran itu jelas. Qala alladzina kafaru, berkatalah orang-orang yang tertutup hatinya. Jadi alladzina kafaru di sini orang-orang yang tertutup hatinya. Tidak ada semacam semangat, tidak ada semacam eagerness untuk mempelajari kitab suci. Kalau membaca WA, wah bisa berjam-jam. Begitu kitab suci ditelaah, wah langsung loyo, kan begitu.
Jadi sekarang ini banyak orang yang kitab sucinya bukan Al-Quran tetapi WhatsApp. Jadi sekarang banyak orang kitab sucinya media sosial. Surat yang paling terkenal surat WhatsApp, baru surat Telegram, baru surat Instagram, baru surat TikTok gitu. Jadi nama suratnya macam-macam, tapi namanya media sosial. Jadi sekarang kitab sucinya orang media sosial bisa dibaca berjam-jam sampai air matanya keluar karena kepayahan matanya. Tapi kalau baca Al-Quran di Mas Kaiser bahagia, ya mungkin baca 1-2 ayat langsung ngantuk, tertidur, kayak gitu-gitu. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia, jadi Al-Quran mengatakan, ini contoh-contohnya adalah karena apabila dibacakan, ini Al-Quran bilang Bapak Ibu sekalian, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, padahal itu jelas bayinat, makanya nama Al-Quran itu nama lainnya adalah Al-Bayan, bayinat. Maka qala alladziina kafaru, berkatalah orang kafir, orang yang tertutup hatinya, lilladzina amanu, kepada orang beriman. Orang beriman siapa? Yang rajin ikut membaca Al-Quran. Kalau dalam konteks kita rajin ikut tadabbur. Jadi qala alladziina kafaru lilladzina amanu, berkatalah orang-orang yang tertutup hatinya kepada orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiya. Manakah gerangan dari dua golongan yang lebih baik tempatnya, kedudukannya, makamnya, wa ahsanu, dan mana yang lebih baik juga nadia, tempat pertemuannya. Maksudnya dari dua golongan yang takwa dan zalim, mana yang lebih bagus? Ya. Kalau mereka orang kafir ini, dia lihat dunianya, kan begitu. Dia lihat, ya buktinya dia tetap berhasil, uangnya banyak, bisa kemana-mana. Sementara ahli ibadah, abid itu atau abad itu ya terbatas, tidak bisa kemana-mana. Kayak gitu-gitu. Maka dia berkata, ayyul fariqaini khairun maqama wa ahsanu nadiya. Pertanyaan ini adalah pertanyaan sindiran, pertanyaan permainan kata-kata untuk menyindir bahwa orang yang kafaru, tertutup hati, atau orang zalim tadinya banyak baik-baik. Ya, kita lihat misalnya secara lahiriah, ya Ayatul Ali Khamenei kan terbunuh. Dalam pandangan lahiriah duniawi kan berarti korban, kalah. Sedangkan yang membunuhnya tetap ketawa-ketawa. Ya, cengisan kalau ketemu Donald Trump dengan Netanyahu tetap tertawa-tawa, kan begitu. Nah, seakan-akan kan yang jahat tetap hidup, ya tetap bisa menikmati hotel-hotel mewah, apalagi Donald Trump, kan begitu. Bisa naik pesawat kemana-mana. Nah, inilah pentingnya namanya world view, pandangan dunia. Pandangan dunia ini, world view ini kalau kita bahasa awam kan kacamata. Jadi tergantung kacamata apa yang kita pakai. Kalau kita pakai kacamata hitam, maka semua benda di depan kita menjadi buram, menjadi gelap. Jadi tergantung kacamata kita. Apakah kita menggunakan kacamata hitam atau kacamata bening? Kalau untuk melihat sesuatu sebagaimana adanya, pakai kacamata bening. Kalau ingin melihat sesuatunya semuanya serba buram, maka pakai kacamata hitam. Yang disebut dengan world view. Itu adalah pandangan dunia. Kalau pandangan dunia kita bersifat profan, bersifat duniawi, ya kita akan mengukur keberhasilan berdasarkan kuantitas duniawinya. Tapi kalau kita menggunakan pandangan dunia yang bersifat eskatologis misalnya, ya berarti kita akan melihat seseorang itu dengan akhiratnya, dengan keberhasilan akhiratnya. Ya. Dan kita tahu di Mas Kaiser bahagia, orang yang baik akhiratnya adalah orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai di muka bumi ini. Ingat, nilai itu kualitas, bukan kuantitas. Dan nilai yang paling tinggi itu, value paling tinggi adalah humanisme, kemanusiaan. Ketika ada orang bertanya, di televisi ada yang host, ada pembawa acara bertanya kepada tamunya. Tamunya bercerita bahwa tamunya ini seorang guru besar dari UI. Dia ceritakan bahwa Ali Khamenei tidak pernah bersembunyi. Bahkan dia kutip itu cerita mengatakan bahwa tim keamanannya ingin membawanya ke bunker. Tapi apa jawaban dia? Saya masuk ke dalam bunker kalau 90 juta rakyat Iran masuk ke bunker juga. Kata si host dengan cara heran, walaupun dia harus mati. Ya itulah fakta, kata si pencerita ini, ya begitulah faktanya. Nah,
herannya orang itu kan menunjukkan bahwa pandangan dunianya duniawi. Dia lupa bahwa ketika mengatakan saya akan masuk bunker, kalau 90 juta rakyat saya masuk bunker, itu kan nilai sebetulnya. Bahwa yang diperjuangkan bukan pribadinya, bukan egonya. Tetapi yang diperjuangkan adalah rakyatnya. Dan perjuangan rakyat adalah perjuangan humanisme. Dan itulah nilai paling tinggi dalam kehidupan dunia. Apa sebabnya kita mengecam Israel? Alasannya humanisme. Dia tidak humanis terhadap orang-orang Gaza. Jadi humanisme itu adalah merupakan nilai paling tinggi sebetulnya. Kalau nilai ilahiyah itu kan sebetulnya ya cuma kita dengan Tuhan yang tahu bahwa kita memberikan nilai tinggi kepada Tuhan dibuktikan dengan nilai memuliakan makhluknya, memuliakan hambanya. Kalau kita mengaku memuliakan Allah tapi tidak memuliakan makhluknya, berarti tidak ada korelasi antara pengakuan kita akan kemuliaan Allah dengan memuliakan makhluknya. Nah, sedangkan untuk memuliakan Allah dengan memuliakan makhluknya. Karena di makhluk Allah itulah dia selalu ada. Dia ada bersama dengan makhluknya. Dikatakan di situ dengan demikian, ya ayul fariqain, mana dua itu? Tentu saja yang paling baik adalah orang bertakwa tadi, orang yang beriman. Ada lagi ayatnya di sini, surat Al-Hasyr. Di ayat dijawab dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 20. Allah berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara yang penghuni neraka dan penghuni surga. Ini tidak sama. Jadi la yastawi ashabun nari ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah yang beruntung. Jadi penghuni surga itu yang beruntung. Jadi orang mukmin dan orang fasik ya tidak sama. Nilayas tahun tidak sama. Dengan demikian, kalau pertanyaan ini adalah menyindir seakan-akan sama, itu adalah penilaian yang salah. Menunjukkan penilaiannya bukan berdasarkan nilai, sedangkan kata penilaian itu kan artinya dari kata nilai, dari kata value. Makanya mungkin bisa diterjemahkan dengan valuasi. Penilaian adalah valuasi, meng-value. 74. Ini adalah ilustrasi-ilustrasi bagi mereka yang jatuh ke dalam neraka. Sehingga begitu jatuh dalam neraka, baru mereka berteriak minta tolong. Allah katakan, wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Betapa banyak yang telah kami binasakan, yaitu karena itu artinya generasi. Betapa banyak umat, betapa banyak manusia sebelum mereka yang telah kami binasakan. Jadi banyak orang dari berbagai macam peradaban yang telah kami binasakan. Contohnya Fir'aun, Namrud, Samiri, apalagi misalnya contohnya Qarun, itu kan betapa banyak telah kami binasakan. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Jadi sudah nyata bahwa rata-rata orang zalim itu nanti dibinasa. Kalau kita pegang ayat ini, ya seperti yang disampaikan oleh seorang guru besar dari Cina itu, bahwa apa yang terjadi sekarang perang Iran dan Amerika dan Israel pasti akan dimenangkan oleh Iran menurut mereka, menurut beliau dengan berbagai macam alasan, termasuk alasan posisi geopolitiknya Iran, posisi geografinya Iran, kemudian apalagi posisi ekonomi dan sebagainya, bisa menjadi penyebab runtuhnya Amerika Serikat. Jadi cuma sekian bahagia runtuhnya dulu Uni Soviet karena Afghanistan. Nah, kata si profesor ini, dia katakan sangat mungkin apa yang terjadi di Iran ini adalah merupakan sebab keruntuhan Amerika Serikat. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin, betapa banyak generasi-generasi yang telah kami binasakan sebelumnya. Mereka itu, ya, ingat, mereka itu artinya yang dibinasakan ini dari berbagai macam generasi, mereka adalah orang-orang yang bagus sekali apanya, asasan ya, yaitu bagus-bagus peradabannya. Kita artinya peradaban. Asasan ini adalah bagus-bagus perabotannya, maksudnya bagus-bagus interior bangunannya. Kemudian ya penampilannya bagus-bagus ya, penampilannya bagus ya.
necis ya, necis kalau istilahnya lainnya. Ya. Jadi penampilannya bagus-bagus, penampilannya wah, penampilannya mewah. Seperti kalau Qarun keluar, semua orang berkata, oh ya langkah bahagianya kalau saya seperti Qarun. Ya. Keluar dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan duniawinya, dengan emasnya, dengan peraknya, dengan dayan-dayannya, dengan bajunya yang mengkilau-kilau, dengan kereta kencananya yang terbuat dari emas. Semua orang berkata, alangkah bahagianya kalau kita bisa seperti Qarun. Nah, seperti itu. Ya, itu mengatakan mereka itu luar biasa. Artinya capaian peradaban dunianya luar biasa ini. Hum ahsanu athatham wari, ya. Mereka itu adalah punya capaian lebih baik dari sisi perabotan. Kita sebut saja arsitektur. Karena ini bicara kalau perabotan misalnya interior ya. Ahsanu athatham wari, ya, dan penampilan. Riya itu dari kata ra, melihat penampilan. Kalau kita lihat itu wah, ya. Kalau lewat di depan kita 10 meter masih tercium parfumnya. Saking penampilannya. Pakaiannya tidak ada satupun yang yang kusut. Jadi luar biasa. Jadi asasa wari, ya. Nah, jadi ini yang terjadi di Mas Keselwa. Jadi peradabannya bagus ini. Jadi artinya bahwa ini adalah dari sisi duniawi. Ya, mereka itu penampilannya bagus. Kalau kita lihat sekarang dari sisi penampilan antara Iran dan Amerika, dari sisi perabotan ya tentu lebih bagus Amerika karena negara dari sisi ekonomi maju. Dari sisi persenjataan, wah banyak sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan Iran kalau dari sisi teknologi persenjataan. Ya. Nah, tetapi cuma sekian bahagia Tuhan tidak melihat itu. Tuhan itu melihat kecerdasan karena manusia ditentukan akalnya. Makanya Bapak Ibu yang saya berbahagia, kalau mengikuti perang sekarang, jenis perang itu dua macam. Ada perang simetris dan ada perang asimetris. Apa itu perang simetris? Sama, simetris itu kan sama, setara. Jadi perang simetris itu kalau kata orang adalah perang dengkul. Karena dengkul dilawan dengkul. Siapa yang paling kuat dengkulnya, nah itu menang. Otot dengan otot, siapa yang paling kuat ototnya itu menang. Itu namanya perang simetris. Kayak dulu. Ya. Sekarang perangnya asimetris. Asimetris itu adalah dengkul lawan akal. Jadi yang besar teknologinya dilawan dengan yang kecil, tetapi kecerdasan. Nah, kita saksikan ini dalam perang Timur Tengah. Bagaimana Iran itu menghadapi banyak negara. Coba kita lihat Iran sekarang ini. Nah, pertanyaannya kenapa kemarin Iran menyerang Azerbaijan? Ya karena Azerbaijan itu mulai digerakkan oleh Israel. Ingat, Azerbaijan itu punya pangkalan Israel di sana. Azerbaijan itu Syiah juga, tetapi justru kerjasama dengan Israel. Seperti Irak juga, dia Syiah juga, tetapi ada pangkalan Amerika besar di sana. Ya, ada beberapa yang besar, ada dua di Erbil dan di Ain Asad itu. Dia Syiah juga, tetapi ada pangkalan Amerika di sana. Jadi Iran itu dikepung oleh mereka. Ya, Iran ada di belakangnya yaitu Azerbaijan. Iran ada di samping kanannya yaitu adalah Iran. Israel ada di Amerika, Israel ada di seberangnya Teluk Persia. Di sana ada Bahrain, ada Qatar dan sebagainya. Yang bergabung dengan GCC, Gulf Countries Cooperation, kerjasama negara-negara Teluk. Teluk yang dimaksud itu Teluk Persia. Nah, jadi Yosua dikepung dari sana. Bayangkan satu negara menghadapi berapa negara sekarang? Ya, karena sekarang berhadapan dengan Azerbaijan. Jadi dia menghadapi banyak negara, padahal dia cuma satu. Ya. Dan kita lihat perlawanan Iran tambah sengit. Dulu bulan Juli itu kan sampai 12 hari, dan kemudian baru Amerika terlibat. Sekarang ini cuma sekitar dari awal Amerika sudah terlibat, dan kita sekarang sudah menyaksikan bagaimana Iran mengeluarkan senjata-senjata pamungkasnya yang bagus, yang luar biasa. Terakhir tadi malam kita lihat mengeluarkan senjata yang sebenarnya Khorramshahr, ya kamu gitu. Khorramshahr ini adalah lebih sophisticated lagi daripada Fatah 2. Dia bisa membawa 1.000 ton, ya, 1 ton maksudnya. Membawa 1 ton, kalau tidak tahu berapa ton, itu adalah amunisi. Ya. Nah, jadi cuma sekian serbagi itu yang disebut dengan perang asimetris. Perang asimetris adalah perang otak lawan otot. Nah, otak lawan otot. Kita lihat dari sini. Ya.
Makanya Al-Quran berkali-kali menyebut afala ta'qilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Jadi marilah kita beragama secara rasional, beragama tapi juga mengasah critical thinking kita, cara berpikir kita. Alam yarau kam ahlak, ini sama tadi. Apakah mereka tidak melihat betapa banyak ya mingkarnin ini tadi generasi-generasi sebelum mereka telah kami binasakan. Sementara mereka itu makkannahum fil ardi, padahal mereka itu tempat mereka, kami teguhkan tempat mereka di muka bumi. Malam numakin lakum, di mana tempat itu keberhasilan mereka belum dicapai oleh kalian. Jadi mereka kuat sekali. Makkannahum, kami teguhkan tempat mereka. Maksudnya mereka itu berhasil dari sisi peradaban material. Malam numakin lakum warsalna sama'a, kami mengirim kepada mereka dari langit alaihim atas mereka midrara, artinya hujan teratur sehingga tanahnya subur. Waja'alnal anhara, lalu kemudian mengalirlah sungai-sungai tajri min tahtihim, yang mengalir di bawah mereka, baik sungai terbuka ataupun sungai tertutup. Tetapi kemudian fahlaknakum, kami binasakan mereka bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Coba kita pegang ayat ini baik-baik jemaah sekalian. Jadi mereka berhasil numakin lakum. Jadi, di sini dikatakan makkannahum fil ardi malam numakin lakum. Kami berikan tempat, maksudnya itu peradaban yang besar di muka bumi yang belum dicapai oleh kalian. Ya, mereka dapatkan hujan lebat dari langit sehingga pertaniannya maju. Sehingga kemudian di mana-mana ada sungai-sungai. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Kami binasakan. Kenapa dibinasakan? Bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Ingat, karena dosa-dosa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Setelah mereka binasa, wansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Lalu kami mendatangkan setelah mereka generasi yang lain, bukan dari mereka. Nah, jadi jemaah sekalian berbagai, coba kita baca ayat ini dengan sekarang. Kan berarti kalau memang ayat ini kita berlaku sekarang, dan pasti berlaku karena ayat, karena harusnya berarti peradaban Amerika dan pendukung-pendukungnya adalah berakhir di sini. Lagi-lagi ini adalah berakhir peradaban Amerika. Dan akan diganti nih, wa ansya'na min ba'dihim, setelah mereka kami akan menggantinya dengan qarnan akharin, generasi yang lain. Ayat terakhir, ayat 75. Nah, ini dia. Inilah dua biang kerok kekacauan dunia sekarang ini. Ini adalah pelaku kejahatan tingkat tinggi. Kalau pelaku kejahatan saya bunuh orang, satu orang itu kan dihukum mati. Ini berapa kali hukum mati harus diterapkan kepada kedua orang ini. Jemaah sekalian, berapa hukum mati? Karena dia ini membunuh tuh. Ya, kita lihat jemaah sekalian. Ini membunuh hampir 100.000 orang di Gaza. Atas dukungan ini nih, ya. Untuk Amerika lah. Amerika Israel. Karena bukan hanya Netanyahu, semua pemimpin Israel sama saja. Sama juga Amerika juga begitu. Ya, jadi mereka ini adalah seperti ini. Mereka berbisik-bisik ini. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa satu setan membisik-bisiki setan yang lain untuk berkonspirasi membuat kejahatan. Nah, seperti inilah yang dilakukan. Ya, tangannya digini, deal, kira-kira deal. Kita habis itu Iran. Kira-kira gitulah. Qul, katakanlah Muhammad, man kana fid dalalah, siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda. Allah katakan siapa yang berada dalam kesesatan, ya, maka kemudian falyamdud, ya, lahu, maka Allah, ini pelakunya di sini, maka Allah yang Maha Pemurah memanjangkan kepada mereka angan-angannya, baginya, memperpanjang masanya. Kelihatannya lama, padahal itu caranya Allah untuk membinasakan mereka. Caranya Allah untuk melakukan apa yang disebut dengan istidraj. Jadi faliyamdud lahur rahman. Allah pasti akan membiarkannya, memanjangkannya. Jadi terkadang orang seperti itu kok bisa bertahan. Ini Tuhan sudah mengatakan ini. Siapa yang berada dalam kesesatan, dia akan dipanjangkan. Hatta idza ra'ah, ya. Hatta idza ra'au, sampai ketika mereka melihat
mayu aduna, apa yang diancamkan kepada mereka, ya immal adzab wa immas sa'a, entah azab siksaan ataukah kematian. Jadi kan bisa saja azab ataupun kematian. Nah, bagi mereka kematian itu siksaan, tapi bagi orang yang berjiwa ilahiyah, kematian adalah keindahan. Bagi orang yang beriman bertakwa tadi, kematian adalah keindahan. Makanya tidak ada masalah bagi ulama besar seperti Ayatullah Ali Khamenei mengatakan saya tidak perlu turun ke bunker. Kenapa? Karena dia tidak takut mati. Kematian baginya adalah keindahan. Ya. Karena kematian itu kan pintu satu-satunya untuk kembali kepada Allah dalam pengertian yang sesungguhnya. Sementara Allah dibangun selama ini di dalam dada bagi setiap orang beriman untuk dicintai, dirindukan sebagai kekasih sejati. Jadi fasaya'lamuna man huwa syarrun. Perhatikan. Jadi apabila ya mereka menyaksikan apa yang dijanjikan, entah itu azab ataupun kematian, kita artikan saya kematian ini, fasaya'lamuna, maka mereka akan mengetahui man huwa syarrun makanan wa ad'afu junda. Siapa yang paling jahat? Kita artinya syarr itu paling jahat, paling buruk tempatnya. Wada'afu junda, dan paling lemah tentaranya. Ternyata tentaranya itu lemah. Di dalam Al-Quran dikatakan mereka itu kelihatannya rame, tetapi lebih lemah daripada rumah laba-laba. Ya. Di dalam Al-Quran ada surat laba-laba, surat Al-Ankabut. Di situ dijelaskan bahwa rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jadi mereka akan tahu mana yang paling lemah tentaranya. Ternyata lemah. Ya. Cobalah kalau Iran bisa menahan terus ini, diperpanjang ini perang, maka kita akan menyaksikan akan terjadi stres bagi tentara-tentara Amerika dan Israel. Sekarang saja kalau kita lihat tentara Israel sudah banyak yang yang menangis kalau mendengarkan sirene-sirene atau kalau mendengarkan dentuman-dentuman jatuhnya rudal di Israel, di Tel Aviv misalnya. Karena mereka takut mati. Mereka bukan orang yang mau mati, mereka mau hidup. Mereka ingin bersenang-senang. Di kepala mereka tentara Amerika dan Israel itu bayangannya adalah klub malam, klub, minum-minum, bersenang-senang, kan begitu. Jadi ini bayangkan kayak gitu-gitu. Ya. Mereka bayangkan itu adalah spa, dibayangkan mereka itu adalah tempat pijat dan sebagainya. Jadi tiba-tiba disuruh berperang lama, mereka tidak kuat. Ya. Nah, coba kita lihat surat 22, surat Haji ayat 15. Man kana yazunnu allan yansurallah fid dunya wal akhirah falyamdud bisababin ilas sama summa liyaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu ma yabiz. Al-Quran mengatakan maka siapa yang di dunia ini menyangka, yazun itu menyangka allan yansurallah, bahwa Allah tidak akan menolongnya di dunia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Falyamdud bisababin ilas sama, maka adalah dia memanjangkan ataukah di sini artikan merentangkan, memanjangkan bisababin, sebab jalan menuju kepada langit. Summa liyaqta, lalu kemudian coba dia melewati itu, falyaqta falyanzur hal yudhibanna kaiduhu mayagid. Kemudian yang perhatikan, apakah dia dapat menghilangkan tipu daya yang membuat mereka ketakutan, marah ini. Ya gitu itu kan marah. Ini cobalah lihat, apakah mereka bisa menghilangkan. Misalnya sudah melihat bahwa mereka ini akan bermasalah dunia dan akhirat. Dia tidak ditolong. Dan kemudian mereka ingin mempengaruhi langit. Cobalah bikin tangga ke langit. Bisa tidak mempengaruhi langit? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada langit. Ingat, mereka percayanya kepada bumi saja. Mereka bukan manusia langit, mereka hanyalah manusia bumi. Nah, jadi cuma sebagai itulah pembahasan kita pada pagi hari ini. Seperti biasa kita ingatkan bakti sosial kita. Insya Allah pas Jumat ini, Jumat depan acaranya. Jadi Jumat depan itu tanggal 13 ya, 13 Maret. Kita ada bakti sosial
untuk memberikan hadiah-hadiah, termasuk untuk kepentingan sekolah mereka, untuk anak-anak pemulung, anak-anak yang banyak tidak sekolah di Bantar Gebang itu, karena mereka tidak sekolah, kita bikinkan sekolah di sana. Mereka biasanya setiap tahun diberikan hadiah-hadiah dari jemaah sekalian yang ingin berpartisipasi. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Penghuni surga dan neraka. Jadi ini adalah terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Kita langsung ke sini. Jadi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajjatil jannatu. Jadi, surga, wanar dan neraka berdebat. Tahajjat itu berdebat. Jadi, tahajjatil jannatu wanar, surga dan neraka berdebat. Faqalatin nar, berkatalah an-nar, neraka. Usirtul bil mutakabbirina wal mutajabbirina. Dia katakan, dia bangga. Si neraka bangga, ya, bahwa saya itu diisi oleh orang-orang yang congkak dan orang yang sombong. Orang-orang yang takabur dan orang-orang yang sombong. Jabarin itu orang-orang yang sombong, arogan. Adalah orang-orang yang membesar-besarkan dirinya. Bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Jadi neraka sudah mengakui, saya itu nanti diisi oleh mutakabbirin wal mutajabbirin. Jadi ingat, makanya ajaran agama itu adalah humble, sederhana. Kalau mutakabbirin datang seorang seperti Donald Trump, oh kayak dia itu Tuhan. Seperti dia merasa seperti Tuhan. Seperti semua diatur oleh dia. Jadi wasirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Wa qalatil jannatu, berkatalah surga, mali, lalu kenapa saya ini? La yadkhuluni illa du'afa'un nasi. Kenapa saya ini kok tidak ada masuki saya kecuali orang lemah dari manusia? Jadi yang masuk ke surga itu du'afa. Du'afa itu artinya dhaif, merasa lemah. Wasakatahum, lalu juga orang yang merendah. Jadi du'afa itu merasa lemah. Kemudian sakatahum itu adalah oleh manusia dianggap hina. Jadi kenapa? Karena dia tidak pernah membesar-besarkan dirinya. Illa du'afa'un nasi wasakatahum. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkata Allah SWT, lil jannah, kepada surga, anti rahmati. Jadi surga itu dihitung perempuannya, anti rahmati, kamu adalah rahmatku, arhamu biki man asya min ibadi, aku akan merahmati hamba-hambaku siapa yang kuhendaki denganmu. Wa qala linar, Allah berfirman kepada neraka, innama anti adabi uadzibu biki man asya min ibadi. Sementara kau neraka, kamu adalah azabku, siksaku. Aku akan menghukum denganmu siapa saja yang kuhendaki dari hamba-hambaku. Walikullin wahidatin minhuma mil'wa. Dan kedua-duanya nanti di akhirat berisi. Surat ini adalah hadis Bukhari nomor 4472. Kemudian ini adalah hadis terakhir ya. Nah, pentingnya terus berdoa. Ini adalah pengakuan dari surga dan neraka. Ya. Jadi pengakuan dari surga dan neraka ini kala Rasulullah SAW, al jannata nih, man sa'alallah. Jadi dikatakan di sini, man sa'alallah al jannata salata marrat. Siapa yang berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga 3 kali, qalatil jannatu, maka surga pun berkata, Allahumma ya Allah, adkhilhul jannata, masuk kalian ke dalam surga. Jadi siapa yang meminta kepada Allah surga minimal 3 kali, maka kemudian surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa man istajara minan nari salasa, dan siapa minta perlindungan dari neraka selama sebanyak 3 kali juga, salasa marrat, qalatin nar, maka neraka pun berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah, jauhkanlah dia dari azab api neraka. Nah, jadi artinya apa? Pentingnya kita berdoa, terutama di bulan Ramadan ini. Doa yang paling penting kita minta apa? Terlepas dari neraka. Makanya kalau kita baca Jalasan Kabir di bulan Ramadan ini, terutama nanti di malam-malam Lailatul Qadar, kita mengatakan al-gaus khalisna minan nari ya Rabb. Kayak gitu. Al-gaus, wahai Tuhan yang memberikan pertolongan, khalisna minan nar, lepaskanlah kami dari azab api neraka. Jadi kita minta dilepaskan dari api neraka. Itulah doa yang paling penting di malam-malam Lailatul Qadar.
Kenapa? Karena semua yang kita minta yang sifatnya duniawi akan kita tinggalkan. Kita minta rumah besar nanti akan kita tinggalkan. Kita minta mobil banyak nanti kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah iman dan amal saleh kita. Dan yang menentukan kita di akhirat adalah surgakah atau nerakakah. Siapa masuk surga berbahagia selamanya, siapa masuk neraka akan menderita selamanya. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Sisi geopolitik dunia ni, maka ke perspektif bahawa empire superpower bernama Amerika ni tahu nyawanya bakal berakhir, maka Israel pun tahu juga dan ambil manfaat bahawa dia akan ambil alih sebagai the next superpower. Dan ini nampak dalam flag Israel serta dalam batch-batch IDF. Maka Trump sebagai seorang peniaga gunakan posisi presidensi ini, peduli apa dengan Kongres, pergi bina dia punya business supaya kelak bila dah letak jawatan, bisnesnya akan berkembang bertrilion dolar di Israel. Dan Saudi nampak ni sebagai satu manfaat, bergabung tenaga untuk cut in perniagaan Suez tadi dengan mengizinkan saluran air laut tadi mengalir daripada Saudi ke Israel. Dan dalam masa yang sama juga on the other side, China rasa terancam sebab minyak supply yang didapat secara murah dan secara generous daripada Iran ini telah diganggu gugat oleh Amerika dan Israel tadi. Maka the two camp sekarang sebenarnya adalah sesi politik duniawi tadi saling rat race untuk bernafas bernyawa sebagai the next superpower. Begitu dia teguran apa baru. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Mas Kaiser bahagia kita sampaikan bahwa problemnya memang kita manusia duniawi ini, manusia modern terutama, adalah bahwa kita bergantung kepada kehidupan duniawi juga. Terutama untuk dunia modern sekarang pada energi, pada minyak. Ya. Dan kita lihat di Mas Kaiser bahagia, Iran sekarang kemudian menutup Selat Hormuz Strait itu. Nah, ketika Iran menutup Selat Hormuz, akan ada sekitar 20% minyak yang tidak bisa keluar dari Teluk Persia, Teluk Parsi. Artinya apa ini? Pasti artinya akan membuat harga-harga akan naik. Nah, jelas sebagai banyak orang di dunia sekarang menjadi ketakutan dengan pengaruh daripada penutupan Selat Hormuz ini. Nah, sebetulnya Mas Kaiser bahagia, kita orang Islam ini tidak perlu terlalu khawatir ya. Termasuk di Indonesia banyak khawatir. Apa sebabnya? Kita harus merasa kita ini adalah anak-anak Ramadan. Ingat, kita adalah anak-anak Ramadan. Iran itu diembargo, ditutup pintu ekonominya selama 47 tahun. Umur Iran sekarang 47 tahun. Selama 47 tahun lebih, itu adalah pintu ekonominya ditutup. Pintu perutnya ditutup. Tapi apa yang terjadi sekarang kita lihat? Iran tetap survive. Iran tetap survive dan membuat orang kaget. Kok teknologi bisa maju? Ingat, teknologi persenjataannya, teknologi rudalnya itu maju. Ingat, kalau teknologi rudal yang presisi itu berarti kemajuan sains dan teknologi itu. Berarti STEM-nya maju, sains, teknologi, engineering, and matematiknya maju. Kenapa? Karena presisi. Ya. Itu pasti perhitungan yang luar biasa. Yang kedua, kita masuk ke Iran, itu teknologi kedokterannya maju. Mereka sekarang sudah sampai pada tingkat nanoteknologi. Nah, kok bisa? Nah, inilah dia. Harusnya kita belajar dari mereka bahwa sekarang kalau misalnya Selat Hormuz ditutup, nggak perlu kita khawatir. Kenapa? Karena penutupannya adalah bagian daripada cara untuk menunjukkan kepada Amerika dan Israel dan negara-negara pendukungnya bahwa mereka sebaiknya tidak menggantungkan diri kepada dunia. Siapa yang menggantungkan diri kepada dunia, suatu saat dia akan menderita. Jadi inilah yang terjadi sekarang. Jadi bagi kita, terutama negara-negara yang mayoritas muslim ini seperti Indonesia, Malaysia,
Dan juga orang Muslim dimanapun juga harusnya merasa bahwa tidak perlu kita khawatir. Kenapa? Kita ini adalah anak-anak Ramadan. Apa itu anak-anak Ramadan? Kita ini adalah anak-anak ataukah putra-putra Ramadan yang sudah terlatih untuk berpuasa. Kata Imam Khomeini dulu, ya, kalau kalian memerangi kami tidak pernah takut. Karena kami adalah anak-anak Karbala. Kalau kalian mengembargo kami, memblokade kami juga tidak pernah khawatir. Karena kami adalah anak-anak Ramadan. Nah, seperti inilah jemaah sekalian berbahagia. Nah, harusnya ini yang kita tegakkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Ada lagi, Ustaz. Di chatroom ada 3. Ya, baik. Kita pertama dari Bu Hesti. Ya, dari Ombak 7. Di luar tema nggak apa-apa. Perihal perang di Timur. Akankah, Timur Tengah maksudnya, akankah kecanggihan teknologi nuklir Iran akan menjadi contoh untuk negara-negara di Timur sebagai pertahanan negara masing-masing? Kita sampaikan bahwa Iran ini tidak punya teknologi persenjataan nuklir. Untuk pertahanan negara nggak ada. Harus kita camkan, jangan kita masuk dalam narasi yang diciptakan oleh Amerika untuk menjadi pembenar justifikasi menyerang Iran. Ingat, Iran itu tidak punya senjata nuklir. Yang ada, dia mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan sipil, kepentingan kemanusiaan, bukan kepentingan pertahanan. Karena kalau pertahanan itu senjata. Jadi murni untuk kepentingan kepentingan sipil namanya. Tujuannya apa? Ya bisa dibuat nanti menjadi listrik. Karena nanti kan minyak bakal habis. Ingat, minyak fosil itu akan habis. Ada batasnya, ada saatnya habis. Nah, maka siapa yang tidak menguasai teknologi nuklir tidak bisa bikin pembangkit tenaga listrik yang murah. Karena pembangkit listrik dengan menggunakan teknologi nuklir itu hanya 1/4 harganya daripada menggunakan minyak fosil. Belum lagi dengan kedokteran, dia banyak sekali sekarang teknologi nuklir dipakai di sana. Jadi ingat, Iran tidak punya pertahanan. Ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya memang harusnya dunia ini tidak perlu lagi mengembangkan nuklir, karena percuma dan tidak akan ada orang yang menggunakan nuklir lagi. Kenapa? Karena efeknya luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu. Jadi tinggal kita sekarang bagaimana caranya memperkuat negara masing-masing supaya nanti benar-benar seluruh dunia itu bisa menjadi setara, egaliter namanya. Jadi PBB itu yang menjadi semacam organisasi tertinggi. Semua persoalan-persoalan diselesaikan di sana. Persoalan perbatasan negara, persoalan kesalahpahaman sumber daya antar negara, itu harusnya diselesaikan di PBB saja. Nah, sehingga PBB ini harusnya menjadi tempat, jadi bukan lagi medan perang. Karena ke depan itu, perang itu walaupun tanpa nuklir semakin mengerikan. Ingat, bahan-bahan peledak ke depan itu semakin sophisticated, semakin canggih. Saya kira begitu, Gusti. Kemudian dari Max, sebelum Amerika dan Israel menyerang Iran, Imam Ali Khamenei berkata, jika Iran diserang, maka ini akan menjadi perang kawasan. Saya kira benar, karena ya yang diserang adalah dari mana penyerang itu datang. Kan bisa dilacak itu, serangan berasal dari mana. Ya, begitu serangan berasal dari mana, disikat lagi di situ. Karena kan begini sebetulnya, asimetrisnya Iran. Mereka pakai jet tempur F-35 misalnya, yang paling canggih, yang stealth. Nah, begitu dia terbang, dia bisa menyerang apa saja kan. Tetapi ingat, yang namanya F-35, F-22, F-15 dan sebagainya, itu tidak bisa terbang kalau tidak ada landasan pacunya, tidak ada runway-nya. Mereka butuh runway. Ya. Nah, begitu runway-nya disikat pakai rudal, kan tidak bisa lagi berfungsi, kira-kira gitulah. Ini dalam asimetrisnya Iran. Jadi dengan demikian, dari mana datangnya itu pesawat, berarti kan di sana ada runway-nya. Nah, begitu runway-nya diserang, dia tidak bisa balik ke situ lagi, atau paling tidak pesawat berikutnya tidak bisa terbang lagi. Nah, begitu. Jadi dengan demikian, kita tahu bahwa runway pesawat Amerika di Timur Tengah ada di hampir semua negara teluk. Terbentang mulai daripada Qatar sampai kepada Saudi, bahkan di Yordania. Mungkin bagi Amerika Israel, pernyataan ini dianggap omon-omon. Itulah mengapa mereka menyerang.
Sebetulnya sih dia tahu sih sebetulnya juga. Sebetulnya gini, Apa Ustaz, biar ke esensinya, intinya eh, bagi ya kebetulan kan debat atau diskusi. Nah, itu ketika Iran menyerang negara Arab yang notabene dinilai tidak menyerang digunakan Amerika, mereka ini bilang Iran ini melampaui batas atau kemudian mengopinikan Iran ingin menghancurkan Islam. Nah, intinya seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, ya definisi melampaui batas, apakah itu melampaui batas? Tapi di sisi lain, kalau pernyataan Rahbar itu tidak diwujudkan, maka seolah-olah omon-omon, kan di surat Al-Maidah itu kan dibilang, wahai orang beriman, penuhi akad-akad, termasuk di sini mungkin ucapan gitu, perkataan. Nah, jadi kalau tafsiran saya kan, ya menjaga marwah lah, menjaga komitmen. Nah, intinya seperti itu lah, Ustaz. Jadi ada opini Iran ini melampaui batas atau ingin menghancurkan Islam, tapi kalau nggak diwujudkan dengan perkataannya bahwasanya akan jadi perang kawasan, artinya menyerang pangkalan militer, artinya untuk defensif juga. Ya, seperti itu, Ustaz. Intinya sih dua pertanyaan saya, esensinya ke situ, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. intinya kalau memang melampaui batas tetap tidak boleh. Tidak boleh dengan alasan memenuhi janji dan melampaui batas, tidak boleh. Lalu apa yang dilakukan? Ya tidak melampaui batas. Jangan kita terpengaruh dengan opini yang mereka ciptakan. Berarti kita masuk perangkap namanya dong. Ya. Biarlah mereka bikin opini, tapi faktanya, realitasnya di lapangan, Iran tidak pernah melampaui batas. Kenapa? Yang diserang kan bukan Saudi, yang diserang bukan Qatar, yang diserang bukan Bahrain, yang diserang adalah pangkalan Amerika yang ada di Bahrain, ingat. Lagi-lagi, yang diserang bukan Bahrain sebagai negara, sebagai rakyat. Yang diserang bukan Qatar, yang diserang bukan UAE. Yang diserang adalah pangkalan, base-nya Amerika, yang dijadikan sebagai runway atau sebagai base menyerang Iran. Saya kira bukan melampaui batas namanya, ini harus sepadan. Ya. Yang melampaui batas kalau Iran menyerang di luar itu, seperti itu. Menyerang rakyat yang tidak berdosa, menyerang sumur-sumur minyak mereka. Nah, terbukti kan kemarin ketika Saudi diserang minyaknya, langsung kan Iran memberikan pernyataan, itu bukan kami yang menyerangnya, kami tidak bertanggung jawab itu. Akhirnya kemudian Saudi dengan Qatar kan melakukan operasi intelijen dan ditemukan kan ternyata Mossad yang meledak-ledakannya, nah kan gitu. Jadi ulangi lagi, jangan kita terseret opini yang diciptakan oleh mereka. Biarlah opini mereka berkembang, tapi faktanya tidak boleh melampaui batas. Kita tidak boleh mengatakan, ya kalau tidak melampaui batas berarti Rahbar omong-omong. Wah, nggak bisa melampaui batas. Intinya memang itu tidak melampaui batas, karena dilarang melampaui batas. Al-Quran mengatakan, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan pernah melampaui batas. Allah tidak suka melampaui batas. Seperti itu. Ya. Berikutnya lagi, masih next udah ya. Pertanyaannya 2. Sekarang Intan. Intan ini sambil jalan ke kantor ini pasti. Faktor apakah yang paling berpengaruh pada tingginya harga diri dan keberanian Iran? Apa kesadaran sebagai ras Persia dengan sejarah kebesaran 500 tahun? Kalau kita mengatakan sebagai ras Persia, ini kan rasis namanya ya. Jadi ada rasnya. Dan itu artinya predestinasi. Artinya itu adalah tidak bisa orang lain lakukan. Sebetulnya kan ini bisa dilakukan orang lain. Lalu kenapa bisa terjadi pada Persia? Ada 2. Berjumpanya antara kebenaran agama dengan kecintaan pada pengetahuan. Ingat. Berjumpanya antara kebenaran agama, dalam hal ini adalah agama Isna Syariah, Imamiyah Isna Syariah, dengan kecintaan yang luar biasa kepada pengetahuan. Jadi penentu utamanya yang ini, pengetahuan. Yang pertama tadi agama kebenaran adalah mengikat dia dengan langit sehingga mereka tidak ada rasa takut. Mereka justru menganggap mulia itu kematian, syahadat. Di pihak lain dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan diri dan memberikan pelajaran kepada musuhnya dengan teknologinya tadi, dengan ilmu pengetahuannya. Jadi bukan hanya Syiahnya juga, bukan Persianya juga. Ingat, perhatikan, bukan Syiahnya juga, bukan Persianya juga. Kalau karena dia Syiahnya, berarti Azerbaijan juga pasti hebat. Buktinya Azerbaijan justru kerjasama dengan Israel. Karena Syiahnya, berarti Irak juga bisa juga. Kenapa? Karena ya Irak itu justru kerjasama dengan Amerika Serikat. Ya,
Jadi bukan karena si A-nya juga, tapi karena cintanya kepada pengetahuan. Bertemu antara kebetulan dia si A, Isna Syariah, dan pengetahuan. Jadi dua-duanya ketemu, inilah menjadi puncak. Kalau dia ilmu pengetahuan juga, tidak juga. Karena banyak orang maju pengetahuan tidak memiliki keberanian seperti itu. Jadi pertemuan antara dua ini. Jadi, dan pertemuan dua ini bisa terjadi pada ras manapun, pada bangsa manapun, dimanapun di muka bumi. Di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura bisa memilikinya kalau memiliki dua unsur ini. Seperti itu tadi. Berikutnya dari siapa nih? Menarik. Mengatakan saat ini adalah momen yang cerah berawan simbolnya. Ini bukan saya sih sebenarnya bilang, ini adalah Profesor siapa namanya, Jan, itu yang dari Cina. Ya, saya kira bukan peran peradaban nanti ke depan. Jadi intinya multipolaritas itu adalah kooperatif peradaban. Apa civilization cooperation, jadi kerjasama peradaban. Jadi harusnya diciptakan ke depan ini adalah bagaimana cara terjadi kooperasi sehingga seluruh dunia ini bisa menikmati kesejahteraan. Dan itulah tugas daripada Khalifah Allah di muka bumi. Jadi tidak boleh ada orang yang mati kelaparan di muka bumi, tidak boleh juga ada orang yang buta huruf di muka bumi. Jadi harusnya ini di peradaban dikerjasamakan, artinya ada bangsa tertentu, negara tertentu yang maju di pihak tertentu, dikerjasamakan dengan bangsa lain yang maju di pihak yang lain, seperti itu. Katakanlah misalnya ada negara yang sangat piawai dalam membuat misalnya pesawat, ada negara lain yang misalnya piawai dalam membuat misalnya kapal laut, ya seperti itulah. Nanti dikerjasamakan. Nah, ini harusnya dilakukan sehingga kemudian terjadi keamanan. Kalau misalnya terjadi kembali perang peradaban seperti yang dikatakan dalam buku The Clash of Civilization itu, nah ini justru arahnya adalah ke arah perbenturan lagi. Jadi intinya adalah kerjasama, bukan perang peradaban, tetapi kerjasama. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Ayu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih ada satu lagi pertanyaan Bu Bu Ayu. Intan, ya, Ustaz. Bu Ayu, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Bapak Ibu. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran ya Ustaz. Ya, Afwan, ayah Anda. Ya. Ustaz, masih ada satu pertanyaan Bu Intan, apa untuk besok, Ustaz? Ya, nanti besok aja. Ya. Syukron kasihan Ustaz, Bu Ayu. Assalamualaikum. Di screenshot aja. Iya, iya. Waalaikumsalam. Ustaz, selalu. Ya, sama-sama Pak Irwan, sama-sama. Makasih, amin. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Sadiman ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ayu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sama. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Tandra. Salam sama Kaimana. Waalaikumsalam. Irwan yang lain saja Pak. Ya. Kasih banyak. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak Haji, mari. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.